Jokowi membidik sasaran busur panah tepat menancap di lingkaran tengah. Kebijakan Jokowi harus berlanjut. Dan bila bangsa ini ingin menetapkan posisi geopolitiknya dengan mantap, mencapai posisi terbaik dalam bidang teknologi adalah kemutlakan yang tidak lagi boleh ditawar. Teknologi menempati ruang sangat rigid sebagai makna kaku dan sebuah keharusan. Pun demikian, seharusnya bagi bangsa kita sekarang dan nanti. Inilah yang disebut dengan politik dagang sapi. Dan di Indonesia ini terjadi, benar-benar terjadi. Jadi wajar saja kalau presiden suka marah-marah karena programnya banyak yang tidak terlaksana. Dan wajar juga seorang Jokowi harus gonta-ganti menteri. Karena ternyata menteri yang disodorkan partai banyak yang nggak capable. Jujur saja ya, entah kenapa kalau mendengar nama Demokrat dan PKS ya, selalu saja bikin saya ingin ketawa. Dan seperti apa yang pernah saya prediksi sebelumnya, kini ya mulai menunjukkan titik terang. Ya mungkin ada yang masih ingat di konten saya sebelumnya, saya pernah memprediksi, saya pernah mengatakan bahwasanya ya pada 2024 nanti Demokrat dan PKS ini akan menjalin koalisi. Lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai tulus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin mantep dah. Saya dibully juga nggak takut kok. Tabloid ini isinya adalah mendiskreditkan salah satu calon presiden. Karena kami tahu bahwasanya ini adalah merupakan black campaign, maka kedua edisi itu saya simpan, tidak saya sebarkan karena di dalamnya berisi fitnah. Jokowi membidik sasaran busur panah tepat menancap di lingkaran tengah. Sulit dibantah hubungan Presiden ke-6 SBY dan Presiden Jokowi dalam kondisi titik nadir. Sejak dilantik Oktober 2014, SBY dan Jokowi tidak pernah lagi bertemu. Sementara dengan Presiden ketiga B.J. Habibie dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri sudah beberapa kali bertemu. Publik membaca buruknya hubungan SBY dan Jokowi bukan karena Jokowi ingin menjaga perasaan Megawati yang menutup diri dengan SBY. Namun, memang ada sesuatu yang terasa dingin di antara mereka. Kita masih ingat ketika SBY Tour de Java Maret tahun lalu, dalam rangkaian Tour de Java tepatnya di Pati pada Rabu 16 Maret 2016, SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu. 2 hari setelah kritik SBY, Jokowi tiba-tiba meninjau proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Di sana Jokowi geleng-geleng kepala menyaksikan bangunan Hambalang yang telah ditutupi ilalang. Kesedihan itu diungkapkan Jokowi di akun Twitternya @Jokowi. Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak, penuh alang-alang, harus diselamatkan, tulis Jokowi. Konten SBY yang tadinya busung dada sok bijak, langsung kena godam raksasa. Publik ngakak melihat hantaman balik Jokowi. Walhasil, Tour de Java kehilangan gairah, bubar jalan ya. Puncak perang dingin SBY dan Jokowi tervalidasi saat Presiden Jokowi dengan wajah serius berpidato usai aksi demo 411 yang menuntut agar ditangkap. Jokowi menengarai ada aktor politik yang menunggangi aksi demo itu. Tidak lama kemudian SBY langsung mengadakan konferensi di rumahnya Cikeas. SBY dengan emosi menolak dikaitkan dengan aksi 411. Bahkan SBY wanti-wanti bahwa aksi demo akan berlangsung sampai lebaran kuda jika hukum tidak ditegakkan. SBY gerah merasa dituduh oleh Jokowi sebagai biang kerok aksi demo. Belakangan, hubungan keduanya semakin memanas. Pasalnya, Mpok Silvi, cawagup yang berpasangan dengan AHY dan anak SBY, saat itu sedang dibidik polisi atas dugaan penyalahgunaan dana hibah bansos saat Mpok Silvi menjabat sebagai Ketua Kuarda Pramuka DKI Jakarta pada tahun 2013 lalu. Entah karena kecurigaan Pak Silvi di proses hukum, tiba-tiba SBY nge-tweet nih. Cuitan SBY tentang kegalauannya ini tentu menggegerkan publik. SBY nge-tweet, "Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, negara kok jadi begini? Juru fitnah dan penyebar hoax berkuasa dan rajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang?" SBY. Konten cuitan SBY membuat panas jagat medsos.
Ribuan netizen membalas cuitan SBY. Banyak netizen membalas cuitan SBY itu sebagai ekspresi kegalauan pihaknya atas nasib Mpok Silvi yang sedang diselidiki keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana hibah bansos. AHY bahkan menuding ada muatan politis di balik pemanggilan Mpok Silvi di Bareskrim Polri. AHY terlihat gusar saat menjawab pertanyaan wartawan atas pemeriksaan Mpok Silvi. Lucu juga ya melihat reaksi AHY. Untuk kasus Ahok, kubu AHY terlihat menggebu-gebu mendorong polisi memproses Ahok. Nah, giliran Silvi, kubu AHY malah menuding polisi aneh-aneh. Pada titik ini, kita lihat persoalan Ahok dan Mpok Silvi bukanlah persoalan biasa. Ada arus besar yang tidak terlihat namun bisa kita rasakan sedang beradu. Dalam tataran ilmu silat, dua Grandmaster ini sejatinya sedang bertarung pakai ilmu tenaga dalam jarak jauh. Begitu keras dan dahsyat sebenarnya pertarungan mereka. SBY dengan kekuatan penuh menggunakan segala sumber daya untuk mengalahkan lawannya. Sementara Jokowi dengan daya tahan tinggi bergerak lincah, membangun kekuatan untuk menyerang balik setelah dibombardir aksi 411 dan 212. Aksi 411 dan 212 itu adalah serangan kolosal yang ingin menjatuhkan Jokowi. Sayangnya, serangan itu hanya merusak bentuk rambut Jokowi saja. Serasa angin kencang yang merusak bentuk sisiran rambut, tapi tidak bikin rotok sampai botak, tidak sampai membuat Jokowi pincang apalagi batuk darah. Sekarang bola ada di tangan Jokowi. Tendangan tanpa bayangannya sedang dalam level energi tertinggi. Semua pasukan berada dalam kendali sempurna, di mana esok Senin Rizik Sihab, tokoh utama aksi 411 dan 212 akan diperiksa Bareskrim Polri atas dugaan pidana hasutan uang kertas berlogo PKI. Sebelumnya, 11 aktivis sudah ditangkap karena mencoba makar. Sementara Jumat lalu, Mpok Silvi diperiksa atas dugaan korupsi dana hibah bansos. Usai diperiksa, Mpok Silvi bukannya menjelaskan kemana uang hibah itu lari, Mpok Silvi malah menyeret nama Jokowi sebagai pihak memberikan dana hibah itu. Silvi mencoba menyerang Presiden Jokowi sebagai pihak yang harusnya paling bertanggung jawab. Sayangnya, ocehan Pak Silvi ini dibantah polisi. Menurut penyidik, penggunaan dana hibah bansos itu tidak ada hubungannya dengan Jokowi selaku gubernur. Itu tanggung jawab Silvi selaku Ketua Kuarda Pramuka DKI Jakarta dalam menggunakan anggaran hibah. Ini persis kasus korupsi dana hibah bansos hampir seluruh Pemda Tanah Air Maret 2016 lalu, di mana mantan Wakil Ketua DPRD Batam asal PKS Aris Hardi Halim ditetapkan sebagai tersangka kasus hibah bansos. Dana hibah bansos sebesar 500 juta diterima Aris selaku Ketua Persatuan Sepak Bola Batam. Olehnya dana itu tak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Modusnya bermacam-macam. Ada manipulasi laporan, pertanggungjawaban, markup, dan menggelembungkan biaya kegiatan. Kata asisten pidana khusus Kejati, Kapri, N. Rahmat SH. Apakah wali kota Batam itu terkena pidana korupsi atas tindak pidana korupsi Aris Hardi Halim tersebut? Ya tentu tidak. Anggaran yang sudah dikucurkan ke masing-masing penerima, dana bansos tentu menjadi tanggung jawab si penerima bantuan itu. Jadi kalau Mpok Silvi koar-koar bahwa bansos yang diterimanya sebagai Ketua Kuarda Pramuka adalah tanggung jawab Jokowi sebagai gubernur, ya dapatlah kita katakan Mpok Silvi ini mungkin sedang panik lalu mencoba menyerang Jokowi. Biasanya kalau orang sedang kejepit, setan pun ya bisa jadikan tumbal, apalagi Jokowi yang notabene itu sedang berperang dingin dengan SBY. Pekan-pekan ke depan kita akan menyaksikan para petarung dunia persilatan, perpolitikan, dan berjatuhan. Rizik Syihab akan menerima tuayannya, Mpok Silvi akan dikuliti penggunaan anggaran hibah dana bansosnya. Dan yang paling mendebarkan jantung Republik adalah segera dimulainya penyelidikan atas nyanyian Nazarudin, Anas Urbaningrum, almarhum Sultan Batu Gana atas dugaan keterlibatan Pangeran Cikeas dan mega skandal korupsi SKK Migas. Rasanya pesan simbolis Presiden Jokowi saat itu, saat ikut bertanding memanah bisa kita jadikan kode keras saat bertanding menancapkan panah pertama Jokowi tepat di lingkaran kuning di tengah. Menurut Presiden Jokowi, panahan sebagaimana pekerjaan apapun membutuhkan fokus dan konsentrasi. Dan yang penting adalah dalam setiap kegiatan targetnya harus jelas. Sepertinya kode keras ini ya ingin menyampaikan kepada kita bahwa target sedang dalam kuncian. Bagaimana permainan kunci mengunci dua Grandmaster ini akan berakhir? Cuitan SBY bisa kita baca sebagai lempar handuk putih pertanda game is over. Game is over, my son.